Halo semua, welcome back. Nah, di sini kita dari Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan membahas tentang kasus yang berkaitan dengan teori transformasional, yaitu tentang kasus 9.1. Nah, sebelum itu, seperti biasa, jika kita tak kenal, maka kita tak sayang. Jadi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Saras Pratnyawati, kemudian ada rekan-rekan saya. Silakan yang paling ganteng di sini. Perkenalkan, nama saya Gregorius Titan Ryuji Dewanto. Pakai NIM nggak? Ya udah, lanjut aja. Lanjut dengan teman saya yang terakhir, ada. Saya Niwaini Arsini dengan NIM 1807521245. Hmm. Ya, Nah, balik jadi ke Sarah. kasusnya Nah, jadi kasusnya itu seperti apa? Kasusnya ini akan disampaikan oleh Yarsini. Silakan Yarsini. Jadi, aku bakal bawain kasus dari studi case 9.1. Jadi di case-nya itu dia tuh judul kasusnya itu PC yang gagal, di mana ada high Teach Engineering, dia itu adalah perusahaan manufaktur milik keluarga berusia 50 tahun dengan 250 karyawan yang memproduksi suku cadang kecil untuk industri pesawat terbang. Nah, presiden dari HTI-nya ini adalah Harold Berley. Jadi dia itu datang dari perusahaan bisnis yang lebih kecil dengan kredensi yang kuat sebagai pemimpin dalam teknologi pesawat canggih. Nah, sebelum Harold ini yaitu satu-satunya presiden dari High Tech Engineering-nya itu. Nah, dari presidennya itu pendirinya itu kan Harold. Jadi di perusahaan itu dia tuh memiliki organisasi yang sangat tradisional di mana hal tersebut didukung oleh budaya organisasi yang sangat kaya. Jadi sebagai presiden baru, Harold ini dengan tulus ingin mengubah heritage engineering tersebut. Nah, dia itu ingin membuktikan bahwa teknologi baru dan teknik manajemen yang canggih dapat menjadikan HTE itu sebagai salah satu perusahaan manufaktur terbaik di negara itu. Nah, untuk itu Harold ini membuat pernyataan visi yang ditampilkan di seluruh perusahaan, di mana pernyataan itu dia itu membuatnya sebanyak 2 halaman. Nah, yang di mana pernyataan visi tersebut bernada bahwa demokrasi kuat, menjelaskan tujuan, arahan, dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Jadi selama 3 tahun pertama masa jabatan dari Harold sebagai presiden dari perusahaan tersebut, dia itu melakukan beberapa reorganisasi besar yang terjadi di perusahaan tersebut. Jadi hal ini dirancang oleh Harold dan beberapa manajer senior yang Harold pilih sendiri untuk merancang reorganisasi tersebut. Nah, tujuan dari setiap reorganisasinya tersebut adalah untuk mengimplementasikan struktur organisasi yang maju dan untuk mendukung visi dari KTA yang dinyatakannya tersebut, yang dilampirkan sebanyak 2 halaman tersebut. Namun, hasil utama dari setiap perubahan tersebut adalah kelemahan dari kepemimpinan dan hal tersebut menciptakan perasaan tidak stabil di antara Harold dan karyawannya tersebut. Nah, sebagian besar perubahan yang dilakukan dari atas ke bawah tersebut dengan sedikit masukan dari manajemen bawah atau menengah. Jadi ada beberapa perubahan yang memberi karyawan tersebut lebih banyak kendali dalam keadaan di mana mereka membutuhkan lebih sedikit. Sedangkan perubahan lain, dia itu membatasi masukan karyawannya dalam konteks di mana karyawan seharusnya memberi lebih banyak masukan. Nah, ada beberapa situasi di mana pekerjaan individu yaitu melapor ke ketiga bos yang berbeda. Jadi setiap karyawannya itu dia tuh melaporkan ke manajer-manajer yang berbeda. Dia itu tidak melaporkan ke Harold tentang masalahnya tersebut. Nah,
daripada mereka itu merasa tidak nyaman dengan berbagai peran mereka di HTI, jadi karyawan itu mulai merasa tidak pasti tentang tanggung jawab mereka dan bagaimana mereka berkontribusi pada tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, hal tersebut menciptakan efek keseluruhan dari reorganisasi, yaitu penurunan tajam dalam moral pekerja dan produksinya. Jadi di tengah semua perubahan yang dilakukan oleh Harold tersebut, visi yang dimiliki Harold untuk perusahaan tersebut menjadi hilang, di mana terjadi ketidakstabilan yang dirasakan karyawan membuat mereka sulit untuk mendukung visi dari perusahaan tersebut. Nah, orang-orang di high tech engineering ini merasa mereka itu mengeluh meskipun pernyataan misi yang ditampilkan di seluruh perusahaan itu tidak ada yang mengerti ke arah mana mereka akan pergi. Jadi visi yang dibuat oleh Harold itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh karyawannya tersebut. Nah, bagi karyawan di HTI ini, Harold adalah teka-teki bagi mereka, di mana HTI itu adalah perusahaan Amerika yang menghasilkan produk as, tetapi Harold itu yaitu mengendarai mobil asing, di mana dia itu tidak sejalan dengan visi yang telah dibuatnya. Nah, Harold ini mengaku dia itu demokratis dalam gaya kepemimpinannya, namun dia itu sewenang-wenang dalam memperlakukan orang lain atau karyawannya tersebut. Nah, dia itu bertindak dengan gaya non arahan terhadap beberapa orang, dan dia itu menunjukkan kendali sewenang-wenang terhadap orang lain. Dia juga ingin dilihat sebagai manajer yang aktif, tetapi dia mendelegasikan kendali operasionalnya, di mana perusahaan mendelegasikan perusahaan kepada orang lain, sementara dia itu berfokus pada hubungan pelanggan eksternalnya saja. Nah, terkadang ada masalah pada dewan direksi. Kadang-kadang juga Harold ini tampak tidak peka terhadap kekhawatiran karyawan terhadap visinya tersebut. Nah, setelah 4 tahun dia itu menjabat sebagai presiden di HTI, Harold ini mengundurkan diri sebagai presiden setelah petugas operasinya menjalankan perusahaan dalam krisis hutang dan arus kas yang besar. Jadi mimpi Harold untuk membangun HTI menjadi perusahaan manufaktur kelas dunia itu tidak pernah terwujud. Jadi sekian ringkasan kasusnya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi kita kan udah lihat tuh kasusnya ada seorang manajer namanya Harold. Nah, dia tuh kayak ini kan kayak nempatin kayak ngebuat visi, tapi dia sendirinya itu tidak berusaha untuk mewujudkan visi tersebut kan. Nah, si Harold ini kalau kita lihat-lihat memang dia punya, kalau dari sosok pemimpinnya tuh punya suatu kekuatan, yaitu kayak membangun sebuah visi, tapi dalam kenyataannya apa yang dilakukan itu sering kebalikan sama visinya tersebut. Nah, untuk itu dalam buku ini ada beberapa pertanyaan yang akan membawa kita kepada lebih mendalam lagi mengenai sebenarnya kasus ini apa sih yang harus kita perbaiki, atau apa sih yang harus kita lakukan untuk mencari cara agar Harold tadi dan perusahaan Galdi bisa menjadi suatu perusahaan yang lebih bagus lagi. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jika Anda mengkonsultasi terhadap pimpinan HTE setelah Harold mulai membuat perubahan, apa yang akan kamu sarankan kepada mereka mengenai gaya kepemimpinan Harold dari perspektif transformasional? Oke, mungkin jangan dari saya dulu. Mungkin Yarsini atau Saras kalau mau jawab duluan boleh. Silahkan aja. Kalau mau nyalurin opini duluan. Oke. Ayo, Yarsini mau? Nyalurin opininya ya. Oke. Kalau dari saya itu kan memberikan saran kepada dewan direktur agar dia itu memberitahu kalau Harold itu hendaknya kalau dia ingin membuat perusahaan itu menjadi perusahaan manufaktur kelas dunia, sebaiknya dia itu harus mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada dewan direktur yang sebelumnya dengan meminta sedikit masukan, dan juga dia itu seharusnya meminta masukan dari manajer bawah maupun manajer menengahnya, sehingga visi yang dibuat oleh Harold itu bisa terlaksana dan sesuai dengan tujuannya dia
bahwa dia itu ingin perusahaan manufakturnya menjadi perusahaan manufaktur kelas dunia. Kalau dari saya itu mungkin dari Saras atau Greg bisa. Saras dulu apa aku dulu? Ladies first Aku deh, deh. ladies first. Oke. Aku dulu. Ladies first biasa. Ladies Betul. first. Kalau dari aku, aku sependapat juga dengan Yasini. Kembali lagi kita lihat di sini dari perspektif teori transformasional itu kan pada intinya teori transformasional itu seorang pemimpin mampu mendorong timbulnya optimisme di pengikutnya. Nah, di sini di kasus ini yang kita lihat bahwa Harold ini tidak mampu memberikan optimisme kepada para pengikutnya, tetapi malah membuat suatu teka-teki, suatu kebingungan di pengikutnya itu. Jadi di sini kalau dari aku juga menyarankan kepada direkturnya itu untuk melakukan atau mengkaji ulang gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Harold itu agar sesuai dengan visi misi perusahaan juga seperti itu kira-kira. Oke, keren. Oke, oke berarti saya yang terakhir. Oke, menurut saya ya, kan si Harul ini ingin menciptakan suatu perusahaan yang istilahnya menggunakan teknologi terbaru dan teknik manajemen yang baru. Nah, untuk mewujudkan teknik manajemen yang baru, dilakukan reorganisasi untuk mengimplementasikan visi yang tadi. Nah, tapi pada kenyataannya apa yang terjadi adalah banyak dari uh, banyak dari kegiatan yang dilakukan di perusahaan itu membingungkan pekerjaannya sendiri. Jadi ada pekerjaan yang harus melaporkan ke tiga pimpinan atau ada yang tidak tahu bagaimana cara mereka bekerja atau tanggung jawab mereka. Nah, di sini menurut saya apa yang sebaiknya dilakukan oleh Harold yang menurut saya adalah ada di teori transformasional itu yang keempat itu dia seperti memberikan intimate perhatian yang lebih atau perhatian yang intim terhadap masing-masing pekerja. Jadi menurut saya kan kalau si Harold tadi dilihat bahwa dia tidak peduli tentang pendapat bawahannya atau tidak peduli bagaimana pendapat bawahannya itu bekerja. Jadi menurut saya dari sisi transformasional apa yang harusnya dilakukan Harold adalah membimbing para pekerjanya untuk bisa menempati tugas yang seharusnya dikerjakan atau misalnya ada pekerja yang nanya ini gimana cara melakukan ini. Nah, si Harul ini harusnya ada sebagai mengarahkan bagaimana pekerjaan itu harus selesai dan menurut saya yang terpenting di sini adalah bagaimana cara si Harul ini dalam mengevaluasi kinerja reorganisasinya tadi. Jadi menurut yang saya perhatikan ya dalam apa yang dilakukan Harul ini secara praktisnya si Harul ini sekedar ini harus reorganisasi atau harus berubah. Padahal dalam perubahan itu tidak semuanya berjalan lancar. Jadi harus diperhatikan kalau misalnya ada yang tidak sesuai ya harus dievaluasi. Jadi harus diperbarui dari hari ke hari. Oke, ada yang punya pendapat lagi? Ada, ada emoji ya? Anjay. Oke, kita next aja kali ya ke pertanyaan kedua. Ya, bisa di next. Oke. Untuk pertanyaan kedua, jadi apakah Harold punya visi yang jelas mengenai HTE? Apakah ia mampu mengimplementasikannya? Oke, siapa duluan yang mau jawab? Aku lagi duluan. Greg dong. Oh, siapa? Coba, ya sini apa aku? Kalau mau duluan boleh, silahkan. Aku lagi dulu. Boleh ya. Ya. Kan yang kedua tuh. Jadi pertanyaannya kan apakah Harold itu memiliki visi yang jelas untuk perusahaan tersebut. Jadi kalau menurut saya visi Harold itu sudah memiliki visi yang jelas untuk perusahaan tersebut. Di mana dia itu kan membuat visi sebanyak 2 halaman dan visinya itu sudah menggambarkan seluruh tujuan, arah dan nilai dari perusahaannya tersebut. Tetapi
dia itu tidak mampu, tetapi Harold itu tidak mampu mengelola visi yang dia buat tersebut, sehingga perencanaan dan pengeksekusian dari visinya tersebut terhalang, dan jalan agar dia itu bisa membuat perubahan terhadap perusahaan tersebut tidak tercapai karena dia itu hanya berfokus pada dirinya sendiri, dan dia itu tidak bisa menerima masukan ataupun bantuan dari manajer maupun karyawan-karyawannya. Kalau dari saya seperti itu, mungkin dari Saras atau Greg bisa diberikan masukannya. Silakan Greg, aku mau jadi yang terakhir aja. Oke, boleh. Oke, jadi menurut saya visi yang dirancang Harold ini, kalau menurut Jersey ini jelas, menurut saya justru kurang jelas. Karena apa yang di sini dijelaskan di soal ceritanya. Jadi si Harold ini cuma ingin membuktikan bahwa teknologi baru dan teknik manajemen yang terampil bisa mengubah HTE jadi perusahaan manufaktur yang terbaik di negaranya. Nah, visi yang dirancang itu 2 lembar, dan kalau misalnya jelas sih, jelas apa yang sudah dituliskan situ pasti bisa dilihat semua orang. Tapi ke apakah visi itu sebenarnya harus kira-kira 2 lembar untuk dipajang di mana-mana di perusahaannya? Kenapa visi itu nggak cuma sekedar satu kalimat yang bisa ngingetin orang akan hal itu, misalnya kayak Apple gitu, misalnya think different. Nah, di situ kan orang pada ingat, oh Apple tuh ingin menjadi perusahaan yang berbeda atau mengalahkan status quo. Nah, di sini memang sih si Harold memang tujuannya baik. Dia merancang visi yang lumayan panjang kalau 2 lembar, dan itu ditampilkan di perusahaannya. Tapi apa yang dilakukannya itu membawa kepada kondisi di mana visi itu semakin sulit. Jadi melalui reorganisasinya itu, orang tuh semakin nggak tahu kemana sih mereka harus melangkah. Apakah kerjaan ini semakin mendekatkan kita ke visi itu atau justru sebaliknya. Nah, di sini kurangnya kendali atas apa yang dilakukan setiap hari membuat visi tersebut susah untuk diimplementasikan. Jadi meskipun kita punya visi yang bagus, meskipun visi kita cemerlang, kalau misalnya terlalu tinggi atau terlalu sulit dicapai juga lama-lama akan semakin susah juga untuk kita semua. Dan kalau misalnya visi itu udah jelas dan eksekusinya untuk kerjaan setiap hari, sehari-harinya itu kurang bagus juga, ujung-ujungnya ya visi tersebut menurut saya nggak bakal tercapai. Kira-kira gitu. Untuk Sarah sendiri gimana? Nah, kalau dari aku sendiri, mungkin sebelum aku jawab pertanyaannya itu, aku mau mengkritisi bukunya dulu ya. Nah, di sini, di kasus ini, visinya itu belum terlalu jelas digambarkan. Di sini hanya tertulis bahwa 2 halaman. Harold ini menyantumkan visi 2 halaman. 2 halaman itu apa saja isinya, itu belum terlalu jelas disampaikan di sini. Nah, namun melihat dari penjelasan berikutnya itu dari segala gaya kepemimpinan, apa yang terjadi di perusahaan itu setelahnya, yang bisa saya simpulkan bahwa visi yang dibuat oleh Harold ini menurut Saras belum cukup jelas juga. Setuju dengan Greg juga bahwa visinya itu belum cukup jelas juga. Seperti biasanya kalau visi itu biasanya dibuat dengan singkat tapi padat gitu. 2 halaman visi itu menurut Saras buat buat apa gitu. Dan Saras juga belum bisa terlalu memahami 2 halaman visinya itu apa saja bagian-bagiannya itu gitu. Kemudian kalau dilihat dari penerapannya itu, Harold ini belum mampu menerapkan visinya itu. Kemudian juga memang pada dasarnya itu kan suatu teori memang lebih mudah untuk kita pelajari, tapi pada prakteknya itu sulit untuk kita laksanakan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi Harold ini belum mampu menerapkan visi yang telah dia buat. Itu aja sih dari aku. Keren.
Makasih Ersini sama Saras atas jawaban yang keren banget. Oke, kita lanjut aja ke nomor yang ketiga. Sebagaimana efektif Harold sebagai agen perubahan dan arsitek sosial untuk HTE. Oke, yang ini saya duluan deh yang jawab. Dari tadi Ersini kasihan. Habis ini berarti pertanyaan keempat Saras yang pertama jawab. Oke. Jadi menurut saya di sini Harold tuh untuk sebagai agen perubahan tuh menurut saya efektif. Tapi perubahannya ke arah yang lebih tidak baik. Benar sebagai agen perubahan tapi perubahannya ya signifikan ke arah yang justru negatif. Nah, di sini eh, Harold tuh memang ingin menciptakan lingkungan yang lebih baik, tapi yang dilakukan justru menciptakan lingkungan yang jauh lebih buruk, yaitu dapat dikatakan sebagai agen perubahan meskipun dalam konteks yang negatif. Nah, untuk sebagai arsitek sosial, menurut saya dia juga kan arsitek itu semacam kayak orang yang merancang sesuatu lah. Nah, kalau dari sini arsitek sosial tuh kayak ngerancang bagaimana kultur perusahaan tuh bisa bisa aman, bisa saling percaya dan bisa saling menguntungkan antar pekerjanya. Nah, tapi apa yang dilakukan Harold sering kayak oh ini misalnya pekerjanya punya pendapat apa, dibodoh amatin lah sama si Harold. Kalau misalnya eh, orang tuh diperlakukan sekiranya sewenang-wenang sama Harold. Jadi di sini si Harold ini yang tujuannya untuk membangun kultur perusahaan sebagai seorang pimpinan yang paling atas justru gagal dalam menciptakan lingkungan yang dimana orang-orang tuh saling percaya atau saling peduli antar satu sama lain. Karena si Haroldnya sendiri nggak peduli gimana dia ingin menciptakan lingkungan yang dimana saling pekerjanya itu saling peduli satu sama lain. Kira-kira menurut saya seperti itu. Apakah Yersini apa Saras mau jawab habis ini? Sarah, silakan duluan. Sarah. Untuk pertanyaan ketiga, aku sepakat dengan Greg. Apa yang dilakukan Harold itu belum efektif karena dia melakukan, ya emang dia perubahan, tapi perubahannya itu ke arah yang negatif, gitu. Memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan. Oke. Ayo lanjut. Aku juga setuju sama pendapat teman-teman semua. Jadi Harold itu belum efektif. Dia itu hanya mampu membuat fondasinya saja. Jadi ibaratkan sebagai bangunan ya. Jadi Harold itu dia itu cuma mampu membuat fondasinya saja, seperti dia itu membuat visi dan bisa menggambarkan seluruh tujuan, uh, arah dan nilai perusahaannya tersebut. Namun dia itu tidak mampu membangun bangunan, di mana dia itu tidak mampu untuk membangun kepercayaan dari masing-masing karyawannya, dan dia itu juga tidak mampu mengarahkan karyawannya untuk bergerak dan melakukan perubahan, sehingga bangunan itu tidak jadi sebuah bangunan yang baik. Namun dia itu namun hal tersebut hanya 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 pada kondisinya saja. Jadi Harold ini jika dia membuat suatu bangunan dari visinya tersebut, jadi hanya sampai pada fondasinya saja, di mana karyawan itu merasa tidak yakin atas tanggung jawab mereka sendiri, dan dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Harold tersebut. Jadi kalau pendapat saya seperti itu. Terima kasih ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang akan Anda sarankan kepada Harold untuk melakukan hal berbeda jika ia mempunyai kesempatan untuk menjadi presiden HTE kembali? Nah kan tadi udah Hersini sama aku yang duluan. Sekarang silahkan Saras. Bagaimana pendapatmu tentang Iya, keempat? kalau pendapat aku tentang pertanyaan yang keempat itu, eh, apa yang aku sarankan kepada Harold jika dia mempunyai kesempatan lagi untuk kembali menjadi presiden HTI. Nah, yang bisa aku sarankan di sini kepada Harold adalah jika nanti ia kembali lagi menjadi presiden HTI itu sebaiknya Harold lebih mendengarkan aspirasi dari karyawan. Karena karyawan yang terjun langsung ke lapangan sehingga mereka akan lebih mengetahui kondisi apa saja yang terjadi di lapangan dan juga
suatu organisasi itu penting untuk adanya komunikasi dua arah. Tidak hanya kita sebagai pengikut saja yang selalu mengeluarkan aspirasi, tetapi kita juga perlu mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh pengikut kita di bawah seperti itu. Kemudian juga di sini penting juga bagi Harlot untuk mengurangi yang namanya sifat subjektif. Perlakukanlah karyawan itu dengan sama, dengan adil, karena mereka mempunyai hak yang sama, mempunyai hak aspirasi yang sama. Jika mereka mempunyai kesempatan yang sama, diberikan aspirasi yang sama, mereka juga sama bisanya, sama memiliki kemampuan yang sama. Mereka juga mampu kok mengembangkan perusahaan jika mereka memang diberikan kesempatan yang sama dan diperlakukan secara adil, tidak diperlakukan secara subjektif. Nah, ketika kita memperlakukan pengikut kita dengan subjektif itu juga akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara mereka. Sehingga di suatu organisasi itu ketika sudah ada kecemburuan sosial, maka organisasi tersebut tidak akan harmonis. Ketika organisasi sudah tidak harmonis, lebih susahlah kita untuk mencapai visi perusahaan tersebut. Sekian dari aku. Mantap. Oke. Siapa nih? Yarsini apa aku? Mau duluan? Ladies first lagi deh. Ya udah. Ya. Kalau dari pendapatku, apa yang akan Anda sarankan agar Harlot itu melakukan secara berbeda jika dia memiliki kesempatan kembali sebagai presiden dari HT8 itu. Jadi kalau pendapat saya, sebaiknya Harlot itu tidak hanya mengklaim dirinya itu memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, tetapi dia itu harus membuktikan secara nyata bahwa kepemimpinannya itu memang benar-benar demokratis. Jadi salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan karyawannya itu memberi masukan, kritik, dan saran untuk setiap perubahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, dia juga seharusnya bisa memberikan kontribusi dalam perubahan tersebut sehingga apa yang dia lakukan pada kasusnya ini bisa menjadi bisa lebih efektif lah, bisa lebih berjalan lebih baik lah, dan dia itu seharusnya juga lebih bertanggung jawab atas perubahan yang dia lakukan tersebut sehingga dia itu bisa menciptakan perusahaan manufaktur kelas dunia. Kalau dari saya seperti itu. Terus ya. Keren. Ya udah. Berarti terakhir dari aku cuma mau nambahin sedikit. Kalau misalnya Harold ada depanku nih, gue bakal bilang, Harold, kan kamu ini istilahnya presiden lah. Kamu yang paling tinggi di perusahaan ini. Sebenarnya kamu menjadi suatu contoh yang baik untuk apa namanya? Bawahan-bawahan kamu. Jangan karena kamu mempunyai posisi yang tinggi, kamu bertindak sesukanya, kamu nggak dengerin pendapat mereka. Sebenarnya kalau kamu menjadi orang paling tinggi atau yang paling penting di suatu perusahaan, sebaiknya kamu menjadi contoh agar bawahan-bawahan kamu atau orang yang bekerja dengan kamu juga akan merasakan bahwa mereka memiliki peran yang sama besarnya dengan kamu di perusahaan ini, dan mereka juga akan sama-sama berusaha untuk berjuang lah untuk menggapai visi yang kalian pernah buat. Kira-kira gitu sih menurut aku. Oke. Udah, pertanyaan udah semua. Dari Yarsini apa Saras kalau mau kalau mau cerita-cerita tentang transformational leadership silahkan. Kalau mau nambahin lagi silahkan. Kalau mau bikin pertanyaan sendiri boleh. Silahkan aja. Belum ada sih. Belum ada. Jadi segitu. Kalau aku belum. Oke. Kalau Saras? Atau mau ngajarin yang nonton ini transformational leadership itu apa? Silahkan. Kalau aku belum ada, karena aku juga sebenarnya lagi susah ngomong ini. Ya ampun. Suara masih serak-serak basah, serak-serak banjir kayak gitu. Kenapa nggak ngomong aja tadi? Biar besok aja atau kapan tag-nya. Nggak baik menunda-nunda. Oke. Keren. Selesai. Maaf kalau ini
kalau suara dasrek terus dipaksa buat ini ya, dipaksa buat tag video ini. Oke, kira-kira dari kelompok kami segitu. Kan tadi sudah dibuka sama Saras. Sebaiknya ditutup lagi sama Saras. Silahkan. Oke, terima kasih Greg, terima kasih juga Yarsini. Hari ini kita bisa melakukan diskusi dengan lancar. Semoga untuk teman-teman semua apa yang kita diskusikan di sini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Eh, Kami di sini juga tidak lupa mohon maaf kepada kalian apabila apa yang kami sampaikan ini kurang berkenan di hati kalian, karena kita di sini juga masih sama-sama belajar. Kita masih belum cukup ilmu untuk kita memberikan mungkin ekspektasi kalian terlalu tinggi terhadap kami. Kami mohon maaf jika kami belum bisa memenuhi ekspektasi kalian karena kami di sini juga masih sama-sama belajar. Sekian dari kelompok 7, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita masing-masing. Aku Pragnia Saras, Greg silakan. Aku @alden Grege. Biar sini ya, Pak. Yarsini_. Follow ya teman-teman, nanti aku follow back. Ya. Ya ampun, sebut-sebutnya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Bye. Itu sinyalnya kenapa tuh? Aku sependapat dengan Greg lagi. Oke. Gimana? Itu apa? Ada tanda ini. Apa sih? Tanda seru itu loh. Gimana? Mukamu hilang. Videonya hilang. Buka siapa? Mukamu. Aku? Iya. Apa di aku doang ya? Di sini ada? Di aku masih ada. Oh, di Masuk sini kok. masih ada. Oh, ya udah. Enggak apa-apa, enggak Lanjut. apa-apa. Berarti aku yang macet. Lanjut, lanjut. Kalau kalau tanda seru itu biasanya koneksi biasanya. Koneksi gua apa koneksimu? Kayaknya koneksimu deh kayaknya. Soalnya di aku Saras ada. Oh iya udah, udah. Di Lanjut. sini aku masih ada. Ya, Sini masih ada, sini. Gimana nih? Mau dilanjut? Lanjut, lanjut. Sebentar, sebentar. Apa ganti sinyal? Lanjut aja. Boleh. Nanti di recordnya kosong mukanya. Terhalang sinyal. Sebentar, sebentar. Hmm. Terhalang jarak juga terhalang sinyal. Sebentar ya. Waduh. Cek, cek, cek. Kedengeran nggak? Wah, kedengeran nggak? Halo? Tes, tes, tes. Kedengeran nggak? di aku. Kedengeran nggak? Waduh. Pakai HP juga sama ternyata. Sebentar ya, sebentar. Udah.
Kedengeran? Iya, Cek. tapi Saras off. Bukan karena sinyal bukan? Udah. Tadi aku minum, tadi aku matiin Oh. kamera. Oke. Ini katanya mau ini nih, mau beres 5 menit lagi meetingnya. Ya udah lanjut. Cepet. Yaudah, yuk Saras. Iya. Mana nih Saras? Anjay, udah. Ayo, mau lanjut? Baik, yuk lanjut sekarang. Jangan-jangan dari tadi belum direkam lagi. Oh, udah. Udah. Kalau belum direkam mah, wah. Yaudah. Nah, Oke, boleh deh lanjut lagi. Oh, udah. Tadi udah pertanyaan ketiga. Apa masih mau ditambahin? Udah lah ya, oke. Ini kita mau putus dulu di sini, terus lanjut. Apa selesai di sini? Oke, tinggal 2 menit lagi deh. Kayaknya putus dulu deh. Ya udah kita berpisah dulu ya. Oke, Iya, nanti kita berpisah dulu. nanti join lagi ya. Sebentar ya. Oke. Meeting for all. Bye-bye. Oke, makasih ya teman-teman. Ntar aku yang edit videonya aja. Oke, di semangat semester Greg. Oke. Dadah. Dah. Aku end ya. Oke. Thank you. Have a good day.